Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 bersama saya Ibu Nugrah Laksono Putri. Untuk materi pada kesempatan kali ini adalah aktiva tidak berwujud. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas aktiva tetap. Untuk kali ini kita akan membahas aktiva tidak berwujud. Jadi apa itu aktiva tidak berwujud? Yaitu adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Jadi tidak ada wujudnya. Aktiva atau aset ini dimiliki untuk dimanfaatkan untuk menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Di dalam akuntansi, diakuinya sebuah aktiva tidak berwujud itu apabila yang pertama, perusahaan berpotensi akan mendapatkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dari aset tersebut, ya, dari aktiva tidak berwujud tersebut. Kemudian yang kedua, biaya-biaya dalam perolehannya bisa diukur dengan andal. Jadi ada harga perolehannya. Di awal perolehan aset tidak berwujud harus diakui sebesar harga perolehannya. Sedangkan untuk periode berikutnya aktiva tidak berwujud dilaporkan sebesar nilai tercatatnya. Adapun mengenai karakteristik aktiva tidak berwujud ini, ya, yang pertama didapat atau dibeli dari pihak lain atau dikembangkan oleh perusahaan sendiri. Jadi bisa membeli, ya, dari pihak lain atau kita mengembangkan dari usaha kita sendiri. Kemudian yang kedua memberikan hak-hak istimewa kepada perusahaan. Jadi ada manfaatnya di dalam perusahaan berupa hak istimewa. Kemudian yang ketiga, memberikan manfaat dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Jadi ada manfaat, ya, yang digunakan dalam kegiatan. Yang keempat, mempunyai masa kegunaan relatif permanen atau lebih dari satu periode akuntansi. Jadi pasti lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian bagaimana perlakuan akuntansi terhadap aktiva tidak berwujud? Yang pertama adalah pada saat didapat, ya, atau diperolehnya. Hal ini menyangkut penentuan harga perolehan aktiva yang bersangkutan, ya. Yang pertama, apabila aktiva dibeli secara tunai, maka harga perolehan aktiva diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan hak atau aktiva tersebut. Ya, jadi seberapa besar pada saat kita membeli, ya, aktiva tersebut. Kemudian apabila aktiva diperoleh melalui transaksi selain pembelian tunai, maka harga perolehan diukur dengan harga pasar dari barang atau jasa yang dikorbankan untuk mendapatkan aktiva tersebut atau harga pasar dari aktiva yang bersangkutan, ya. Kemudian apabila aktiva diperoleh dengan riset, ya, atau dan pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan sendiri, maka umumnya tidak dicatat tersendiri. Jadi seberapa besar biaya riset dan pengembangan yang dilakukan pada perusahaan tersebut. Yang kedua, dalam masa penggunaan. Ya, dalam hal ini menyangkut usaha untuk mempertahankan atau menjaga pemilikan atas aktiva dan program alokasi harga perolehan aktiva tersebut sesuai dengan masa kegunaannya. Nanti hanya akan dilakukan dengan perhitungan amortisasi. Ya, amortisasi ini dilakukan hanya untuk aktiva tetap tak berwujud yang terbatas masa kegunaannya. Jadi jelas di sini 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 17, ya, atau berapapun masa manfaatnya. Jadi ada batasan masa manfaatnya. Kemudian cara dan metode amortisasi akan sama dengan cara yang dilakukan untuk aktiva tetap, ya. Yang ketiga, pemberhentian aktiva tetap tak berwujud, ya. Pemberhentian aktiva ini terjadi apabila yang pertama aktiva yang bersangkutan dijual. Kemudian yang kedua aktiva yang bersangkutan ditukar dengan aktiva lain. Kemudian karena sebab lain sehingga aktiva tersebut harus dihapuskan.
Jadi apabila ada terjadi satu hal yang menyebabkan uh, aktiva tersebut tidak dapat digunakan lagi ya, itu akan dihapuskan. Perlakuan akuntansi pemberhentian aktiva tetap tak berwujud ini sama dengan perlakuan akuntansi pemberhentian aktiva tetap yang berwujud. Jadi sama. Nah, kemudian apa saja contoh-contoh dari yang termasuk dalam aktiva tidak berwujud, yaitu ada hak paten, hak cipta atau copyright, franchise, merek dagang atau trademark, hak sewa, hak eksklusif, kemudian goodwill. Selanjutnya akan kita bahas di slide berikutnya. Hak paten, yaitu hak yang diberikan oleh pemerintah ya atau instansi yang berwenang kepada pemegangnya untuk menggunakan atau mengawasi dan mengkomersilkan hasil temuannya. Ya, jadi apabila seseorang atau perusahaan melakukan suatu karya ya akan diberikan hak paten. Hak paten ini diberikan untuk jangka waktu 17 tahun. Apabila hak paten diperoleh dengan cara membeli, maka hak paten dicatat sebesar harga perolehannya, yaitu sebesar jumlah uang yang dibayarkan kepada pihak penjual atau seharga aktiva yang diserahkan dalam transaksi pertukaran. Kemudian apabila hak paten diperoleh melalui riset dan penelitian yang dilakukan oleh perusahaan, maka harga perolehan hak paten terdiri dari semua biaya yang dikeluarkan untuk penelitian tersebut ya. Termasuk ada biaya pendaftaran, biaya honor pengacara ya. Hak paten harus diamortisasi selama masa kegunaannya dengan batas waktu maksimum 17 tahun. Apabila karena suatu hal hak paten tersebut sudah tidak lagi memberikan manfaat atau sudah kehilangan nilai komersialnya, tidak laku lagi ya, maka nilai buku hak paten harus dihapuskan. Hak cipta atau copyright adalah hak yang diberikan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang kepada pengarang, pencipta lagu, musik, barang-barang seni, dan lainnya untuk mempublikasikan, menerbitkan, mengawasi, dan mengkomersilkan hasil ciptaannya. Hak cipta diberikan untuk jangka waktu 28 tahun dengan ditambah kemungkinan misalkan ada perpanjangan hak cipta selama 28 tahun yang kedua. Untuk komponen harga perolehan dari hak cipta dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti halnya hak paten. Harga perolehan hak cipta harus diamortisasi selama hak cipta tersebut memberikan masa manfaat dan harus dihapuskan pada saat hak cipta sudah tidak lagi bermanfaat. Amortisasi hak cipta dilakukan dengan mendebet rekening biaya dan mengkredit rekening hak cipta. Kemudian berikutnya franchise. Franchise adalah jenis lisensi yang diberikan kepada penerima waralaba. Nah, penerima waralaba ini bisa mengakses pengetahuan bisnis dan juga merek dagang dari si pemilik franchise. Franchise bisa diberikan untuk waktu yang terbatas atau untuk waktu yang tidak terbatas. Kemudian franchise yang diberikan untuk waktu yang terbatas harus diamortisasi selama jangka waktu tersebut. Misalkan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ya, jadi franchise ini adalah lisensi yang diberikan kepada penerima waralaba. Merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai untuk mengidentifikasikan suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu. Nah, apabila merek dagang diperoleh dengan cara membeli, maka harga perolehannya diukur dengan jumlah uang yang dibayarkan ditambah dengan biaya registrasi dan biaya lain dalam usaha untuk mendapatkannya. Apabila merek dagang dibuat sendiri oleh perusahaan, maka harga perolehan adalah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan merek dagang tersebut bisa digunakan. Hak sewa. Hak sewa ini menggunakan aset tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian sewa-menyewa. Pencatatan akuntansi terhadap pengeluaran berkenaan dengan mendapatkan hak sewa ditentukan dari cara pembayaran sewa yang dilakukan. Kemudian perolehan hak sewa mencakup pembayaran sewa kepada pihak pemilik aset dan pengeluaran lain
untuk persiapan aset agar siap digunakan. Hak eksklusif. Eksklusif ini adalah hak khusus yang diberikan negara kepada suatu lembaga atau instansi untuk mengelola fasilitas atau sumber daya alam milik negara. Harga perolehan dari hak ini meliputi biaya survei, riset, pemetaan, eksplorasi, pembangunan fasilitas, perjanjian, dan biaya lainnya hingga hak tersebut dinyatakan siap. Karena aktiva tak berwujud ini sangat penting dalam menentukan masa depan perusahaan. Goodwill. Aktiva tidak berwujud ini melekat pada bisnis atau perusahaan yang menghasilkan manajemen perusahaan atau reputasi yang baik. Jadi suatu keadaan di mana terjadi lebih bayar untuk aktiva dibandingkan dengan nilai pasar. Biasanya akan timbul jika suatu perusahaan membeli perusahaan lain dan mendapatkan keuntungan. Dasar yang digunakan untuk mengetahui nilai goodwill adalah nilai pasar atau nilai yang dapat direalisasikan. Jadi goodwill ini adalah nama baik perusahaan ya atau reputasi yang baik. Ya, untuk penyusutannya, untuk aktiva tetap dikenal dengan istilah depresiasi. Untuk aktiva tidak berwujud ini dikenal dengan nama amortisasi, yaitu prosedur dalam akuntansi yang digunakan untuk mengurangi nilai biaya dengan membayarkan biaya pokok dan bunga secara bertahap. Ya, amortisasi ini juga merupakan proses penurunan atau pengurangan aktiva tidak berwujud untuk setiap periode akuntansi yang sudah dilewati perusahaan. Jadi selama digunakannya masa manfaat aktiva tidak berwujud tersebut. Amortisasi mengalokasikan biaya aktiva tidak berwujud dengan cara mengurangi kewajiban pembayaran pokok dan bunganya secara teratur dalam jumlah tertentu hingga pinjaman terbayar ketika sudah jatuh tempo. Ya, untuk metode amortisasi hampir sama dengan metode untuk di aktiva tetap yaitu depresiasi ya. Jadi sama ya cara menghitungnya. Amortisasi adalah yang pertama dengan menggunakan metode saldo menurun. Jumlah biaya yang dialokasikan pada metode ini akan terus menurun bersamaan dengan bertambahnya masa manfaat di setiap tahunnya. Kemudian metode garis lurus. Metode ini mengalokasikan total pembebanan biaya dalam jumlah yang sama setiap tahunnya. Artinya, nilai biaya penyusutan pada metode garis lurus ini konstan ya, tetap sejak tahun perolehan hingga tahun akhir masa manfaat. Jadi besarnya sama. Ya, contohnya di sini perusahaan B memiliki hak paten dari suatu teknologi dengan jangka waktu 5 tahun. Ya, untuk mengembangkan teknologi tersebut, perusahaan B perlu mengeluarkan biaya sebesar 30 juta. Jadi harga perolehannya hak paten tersebut adalah 30 juta. Besarnya amortisasi, kita gunakan metode garis lurus yaitu HP dibagi umur atau masa manfaat. Yaitu 30 juta dibagi 5 tahun, 6 juta. Jadi perusahaan B mengamortisasi biaya pengembangan tersebut sebesar 6 juta per tahun selama masa kepemilikan hak paten. Ya, demikianlah tadi materi mengenai aktiva tidak berwujud. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.